beliau kan pemimpin tertinggi di matra udara, ada anak buahnya, ada ribuan atau bahkan puluhan ribu. Harkat martabatnya, kewibawaannya harus dijaga. Di depan Panglima TNI nunduk, terus Panglima TNI. Enggak, ini saya tidak bicara masalah esensinya. Tapi apakah perlu seperti itu? Menerima tamu diekspos. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini opini saya ringan. Ini hanya semacam penilaian, bukan judgement, bukan penghakiman, tapi hanya penilaian, saran, masukan kepada sosok yang menurut saya sebetulnya ideal. Namanya Jenderal TNI Andika Perkasa. Beliau saat ini adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia. Untuk sosok dan figur seorang Jenderal Andika sangat sempurna. Badannya kekar, tentara banget lah. Kemudian juga wajahnya wajah militer, keras, oke. Jadi, dan kata perempuan-perempuan ganteng gitu, katanya begitu. Jadi Pak Andika ini menarik. Dan dia sudah berhasil mencapai posisi tertinggi, posisi yang sangat ideal bagi seorang prajurit menjadi Panglima TNI. Ini luar biasa. Sahabat Indonesia, apa yang ingin saya persepsikan dari seorang Andika? Saya agak bingung saja, karena ini saya dalam opini ini, saya harus menyampaikan apa adanya karena saya tidak mengerti sebetulnya. Tidak mengerti tentang militer, jadi ini lebih baik saya sampaikan dan lebih pada pertanyaan publik kepada tugas-tugas Panglima TNI. Yang pertama, tentang beberapa kali dalam video Jenderal Andika itu beliau aktif sekali mengamati atau ikut rapat-rapat dalam penerimaan taruna-taruna untuk TNI gitu. Jadi baik dari Akmil maupun dari matra-matra yang lain. Ada yang menarik tentang keperawanan dihapus, terus kemudian tidak perlu lagi kriteria dia anak siapa. Itu keren, bagus lah. Cuma pertanyaan saya begini ya, kalau saya baca, ini mohon diklarifikasi dan diluruskan bahwa tugas Panglima TNI itu adalah gun kuat, pengguna kekuatan. Sedangkan bin kuat, pembinaan kekuatan adanya di matra-matra. Nah, kalau masalah perekrutan SDM, kemudian pembinaan dan pengembangan SDM, kalau saya dalam otak saya ini kan dalam ranah domain pembinaan kekuatan, pembinaan SDM. Bukankah ini ranah dari kepala staf dari matra yang bersangkutan? Apakah tidak lebih elok kalau ini diekspos oleh kepala matra? Nah, ini penting sekali karena kok Jenderal Andika masuk dalam ranah yang tugasnya matra-matra itu ya? Itu pertanyaan publik. Yang kedua, beberapa kali saya agak jengah sebetulnya dengan statement dari pejabat, termasuk dari Jenderal Andika. Esensinya saya setuju, ada pembinaan ke dalam pendisiplinan anggota, saya setuju saya. Tapi apa iya harus diekspos di publik? Leadership itu adalah art, seni. Bagaimana kita mendisiplinkan anggota, tapi tidak perlu dengan mempermalukan yang bersangkutan. Sebagai contoh, dia mengatakan saya sudah ditipu anak buah saya di Papua. Kemudian rapat-rapat dengan POM, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan POM TNI diekspos di YouTube. Saya bingung ini. Ini pembinaan atau upaya mempermalukan gitu. Kalau pembinaan kan dibina dulu, kemudian
Kalau ada yang salah dia berikan sanksi. Dan menurut saya kalau ini menyangkut SDM, kembali lagi, apakah tidak seharusnya ini ranahnya Matra ya? Ini pertanyaan ya, karena kebodohan saya, karena saya tidak tahu apa-apa, karena saya orang sipil, jadi tidak tahu. Cuma saya merasa aneh. Dan jangan juga lah kita ini seolah-olah hanya ingin dicitrakan tegas, lalu kita melakukan penghukuman secara terlalu prematur kepada anak buah kita sendiri. Anak buah kita kan punya anak, istri, atau keluarga, atau sanak famili, malu kan kalau belum tentu salah. Nah, ini hanya semacam refleksi. Yang ketiga, masalah cara beliau menerima tamu, menarik sekali. Pernah menerima tamu Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian Kepala BNPT, Kapolda Metro Jaya, kemudian yang lain-lain, dan yang terakhir yang menarik itu adalah beliau menerima Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Menarik sekali. Saya waktu nonton dengan beberapa orang, kita berdebat dengan teman-teman saya. Ini beneran atau settingan ini? Ini drama paling, ini sinetron dari TNI. Saya membantah. Itu real kok. Real itu. Nah, pertanyaan saya begini ya. Saya tidak mau masuk pada wilayah esensi pembicaraan antar pemimpin TNI ini. Apakah etis ya kita menerima tamu kemudian disuting begitu dengan tamunya kayak terdakwa begitu, terus disuting, diekspos gitu loh. Contoh Panglima TNI waktu bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, ini angle-nya dan sebagainya seolah-olah Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu benar-benar langsung ke bawah begitu. Kan beliau kan pemimpin tertinggi di Matra Udara, ada anak buahnya, ada ribuan atau bahkan puluhan ribu. Harkat martabatnya, kewibawaannya harus dijaga. Di depan Panglima TNI nunduk, terus Panglima TNI. Enggak, ini saya tidak bicara masalah esensinya. Tapi apakah perlu seperti itu? Menerima tamu diekspos. Ini saya khawatir di militer itu kan pasti ada kerahasiaan yang sangat super rahasia gitu. Kenapa harus diekspos begitu? Saya yakinnya kalau Jenderal Andika dalam posisi sebagai tamunya kemudian diekspos, datang ke tempatnya siapa diekspos, nggak nyaman tuh. Saya ngalami kok. Kalau saya ketemu dengan orang terus kemudian ada kamera kanan kiri, terus direkayasa suaranya, rekayasa angle-nya, nggak nyaman, nggak natural gitu. Pertanyaannya apakah harus seperti itu ya? Ini karena sayang sama Pak Andika ya, jadi saya memberikan masukan gitu. Saya kebetulan berkecimpung di komunikasi publik. Saya mempelajari juga, saya juga trainer di soft skill. Jadi personal branding seperti ini justru yang akan kontraproduktif Pak Andika. Orang akan berpikir ini pencitraan semata ini. Jadi tolong menurut saya ekspektasi masyarakat yang luar biasa tinggi pada Pak Andika jangan akhirnya jadi luntur gara-gara hal sepele Pak Andika. Ini saran saja. Karena saya respect dan saya hormat pada Pak Andika. Jangan mempermalukan anak buah. Kemudian tidak perlu kayak drama begitu menerima tamu gitu. Jadi tanpa embel-embel kayak begitu Pak Andika udah hebat kok. Jadi mari kita menghormati orang lain, termasuk anak buah juga. Jadi pencitraan boleh tapi yang natural dan tidak terlalu lebay. Ini menurut saya Pak Andika. Jadi saya memberikan saran sebagai saya pakar di komunikasi dan saya berkecimpung di media. Saya tahu bagaimana seharusnya seorang pejabat publik itu membuat komunikasi publik dengan soft, dengan smart dan berdampak positif, bukan sebaliknya.
Itu saja Pak Andika, ini saran konstruktif kepada yang terhormat Panglima TNI. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.